Sejak episode itu tayang, Wak, kehidupan Ruth dan juga keluarganya udah nggak pernah sama lagi. Dan yang paling sedihnya, setiap hari ada aja, Wak, keluarga besar yang nelpon ke rumahnya si Ruth ini cuma untuk bilang, kami malu sama kalian. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku mau ngajak kalian pergi jauh ke salah satu distrik pinggiran di kota Perua. Sebuah distrik yang mungkin kalian jarang dengar namanya, tapi pernah jadi sorotan nasional di tahun 2012 yang lalu. Kenapa? Karena di sana tinggal seorang perempuan yang bernama Ruth Thalia yang pernah bikin geger satu negara karena pengakuan jujurnya. Waktu itu Ruth ini menjadi salah satu peserta di reality show yang men-challenge dirinya untuk ngejawab pertanyaan dengan jujur. Kalau kau jujur kau dapat duit, kalau kau bohong duitnya hangus, kayak gitu gamesnya. Tapi lama-lama pertanyaan dari games itu makin mengarah ke arah privacy, Wak. Dan ketika itu dijawab, aib besarnya Ruth Thalia ini pun terungkap. Dari sinilah berbagai masalah mulai terjadi sampai akhirnya memuncak di satu peristiwa tragis yang tidak terduga. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan ini mengangkat sebuah kisah tragis yang dialami seorang perempuan asal Peru bernama Ruth Thalia Saya Sanchez. Ruth ini lahir pada tanggal 11 November tahun 1993. Dia adalah anak sulung dari pasangan Vilma dan juga Leoncio. Dia ini juga punya adik perempuan namanya Eva ya. Nah, Ruth dan keluarganya ini, Wak, tinggal di sebuah distrik pinggiran kota Peru yang bernama Huachipa. Ini sedikit tambahan informasi aja, Wak. Huachipa ini termasuk salah satu distrik di Peru yang paling kumuh, miskin, dan taraf pendidikannya rendah. Kebanyakan masyarakat di sana itu bekerja sebagai driver mototaksi. Jadi bentuk mototaksi itu ya motor unik lah gitu. Ukurannya lumayan besar, rodanya ada 3, punya atap dan juga muat untuk 2 penumpang. Kurang lebih kayak bajai, Wak. Ini mayoritas pekerja di sana. Nah, di lingkungan masyarakat yang tergolong miskin ini, Wak, keluarganya Ruth itu bahkan masih di bawahnya itu lagi. Mereka tuh nggak punya motor, Wak. Sehingga Leoncio atau bapaknya si Ruth ini tidak bisa bekerja sebagai driver mototaksi. Keluarga mereka waktu itu bertahan hidup dengan hanya berjualan semangka dan nanas aja, ataupun kalau misalnya ada yang lagi butuh pengisi acara hiburan, Wak, orang tuanya Ruth inilah yang akan sesekali diundang untuk bernyanyi sambil memainkan alat musik tradisional Peru. Kebetulan mereka berdua ini juga lumayan jago, Wak, nyanyinya. Itu aja penghasilan mereka. Semua pekerjaan itu mereka jalani demi bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak mereka, kan, Wak, si Ruth sama si Eva tadi. Tapi sayangnya hidup di salah satu distrik termiskin Peru ini memang nggak gampang lah pastikan. Upah di sana kecil kali, padahal makin hari juga kebutuhan makin banyak. Alhasil seiring berjalannya waktu, Ruth mulai kepikiran nih, Wak, gimana caranya bisa membantu perekonomian keluarganya. Fast forward ke tahun 2012, waktu si Ruth itu sudah berusia 19 tahun, Wak, dan dia lagi ngambil kuliah jurusan akuntansi di salah satu kampus di sana. Karena waktu itu dia ini lagi butuh biaya kuliah, Ruth pun nyambi kerja lah ini, Wak, kerja sebagai call center atau CS. Tapi karena upahnya tuh nggak terlalu banyak, Ruth terus cari cara nih, Wak, untuk bisa dapat uang tambahan. Nah, kebetulan di saat yang sama, salah satu stasiun TV Peru mau ngerilis reality show yang bernama El Fador de la Verdad, Wak, yang berarti The Value of the Truth atau nilai kebenaran. Nah, acara ini ditayangkan di Frecuencia Latina di channel 2 di sana. Salah satu saluran TV terbesar di Peru yang terkenal dengan program talk show sama investigasinya si channel ini. Format acara dari acara ini, Wak, cukup unik dan kontroversial pastinya. Peserta yang datang ke sana akan diuji kejujurannya lewat 21 pertanyaan. Mulai dari pertanyaan yang ringan sampai pertanyaan yang bersifat sangat-sangat pribadi. Nantinya semua jawaban mereka ini akan diuji dengan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector tuh, alat poligraf tuh. Jadi nanti host acara ini tinggal membaca pertanyaan dan si peserta harus menjawab jujur. Setiap pertanyaan punya nilai hadiah yang berbeda-beda, Wak. Semakin sensitif dan semakin berbahaya pertanyaannya, semakin besar juga uang yang bisa didapat sama si peserta ini. Tapi kalau saja si peserta terdeteksi berbohong, nggak ngomong jujur, seluruh uangnya bakal hangus dan permainan langsung berhenti. Jadi contohnya nih, pertanyaan pertama hadiahnya 10.000. Nanti pertanyaan kedua hadiahnya 50.000. Pertanyaan ketiga hadiahnya 100.000 ya kan. Nanti pertanyaan terakhir nih, misalnya nilai paling mahal nih,
Nah, untuk sampai ke pertanyaan terakhir, peserta ini harus jawab semua pertanyaan dari pertanyaan 1, 2, 3 sampai terakhir itu dengan jujur. Kalau jujur nanti uangnya bakal diakumulasi, tapi sekali aja mereka bohong, Wak, semua uangnya bakal langsung hangus. Itu. Dan karena tadi si peserta ini dipasangi alat buat mendeteksi kejujuran atau tes poligraf tadi, Wak, mereka nggak boleh asal ngomong nih. Dan kalau misalnya mereka ngerasa pertanyaan udah makin private ini, daripada kok ketahuan jawab bohong dan uang kok hangus, peserta ini boleh milih berhenti. Mereka nggak harus nyelesain 21 pertanyaan sampai habis, Wak. Tapi ya itu tadi konsekuensinya, mereka nggak jadi dapetin semua total uang itu. Contoh aja lah nih ya, kalau misalnya si peserta ini cuma sanggup jawab pertanyaan sampai ke pertanyaan ke-10, dia kan ada 21 kan. Dia cuma sanggup jawab di pertanyaan 10. Ya uangnya cuma akan diakumulasi dari pertanyaan 1, 2, 3 sampai 10. Sisanya batal gitu. Tapi kalau ada peserta yang berhasil menjawab 21 pertanyaannya dengan jujur tanpa terdeteksi berbohong tadi, uang itu, Wak, semuanya bakal dibawa pulang. Totalnya di acara itu sebesar 50.000 sols atau sekitar 240 juta. Itu duitnya. Uang hadiah itu, Wak. Kalau terjawab semuanya. Di Peru lagi mau ngerilis sih games ini. Nah, pas si Ruth tahu kalau stasiun TV Latina ini mau mengadakan reality show atau games ini, Wak, Ruth pun langsung tergiur lah untuk daftar sebagai peserta. Ya gimana enggak, Wak, uang yang bisa dia dapat kalau dia berhasil jawab 21 pertanyaan itu 50.000 sols kan. Itu tuh setara dengan gajinya Ruth selama 4 tahun bekerja. Apa nggak langsung diambil sama dia? Ruth mikir ini bisa jadi cara instan untuk aku dapat duit nih. Udahlah aku daftar aja lah. Toh mainnya juga gampang, cuma tinggal jawab pertanyaan aja kok, kata kayak gitu. Nah, tanpa mikir resikonya, Ruth pun langsung daftar lawak ke acara itu. Kebetulan yang daftar belum banyak pula. Nah, akhirnya setelah dia daftar, Ruth inilah yang langsung kepilih jadi peserta di episode pertama reality show ini. Jadi per episode tuh cuma diisi 1 peserta aja, Wak. Dan ini tuh bukan acara live, Wak, ya, tap in. Jadi mesti syuting dulu, baru nanti ditayangkan beberapa waktu kemudian kayak gitu. Nah, penasaran apa yang terjadi sama Ruth waktu dia main reality show? Masuk. Nah, jadi selain peserta acara ini harus menjawab jujur semua pertanyaan, Wak, peserta juga diwajibkan datang bersama orang-orang terdekat mereka. Bisa itu keluarganya, sahabatnya, pasangannya, atau siapapun yang mau diajak. Jadi mereka nggak boleh datang sendiri. Itu lagi syaratnya. Nantinya para kerabat mereka ini akan ikut duduk di panggung untuk ngedengerin langsung kejujurannya mereka ini. Waktu itu Ruth ngajak 3 orang, oke? Kedua orang tuanya, si Vilma sama Leoncio tadi, sama pacarnya, namanya Brian Romero. Nah, FYI, Wak, Brian ini sama-sama tinggal juga di distrik Huachipa. Waktu itu dia berusia 20 tahun atau setahun lebih tua dari si Ruth. Dan seperti kebanyakan warga Huachipa lainnya, Wak, si Brian ini juga bekerja sebagai driver mototaksi gitu ya. Nah, di reality show ini Ruth duduklah itu nanti di kursi tengah panggung bersama-sama si hostnya. Sementara 3 orang tadi, orang tua sama pacarnya, duduk di sofa pinggir panggung, Wak. Jadi posisi mereka ini saling berhadapan-hadapan. Si Ruth sini sama host, itunya di sana, si orang bertiga itu. Terus setelah semua siap di posisi masing-masing, host pun membuka acara dengan perkenalan dan sapaannya seperti biasa. Host nanyalah itu ke Ruth, "Ruth, apa kamu gugup, Ruth?" Kata kayak gitu ya. Sambil tersenyum canggung, Ruth bilang, ya sedikit gugup tapi nggak apa-apa, wajar, kata dia kayak gitu. Nah, di situ kamera pun beralih menyorot ke mereka bertiga, orang tua sama pacarnya si Ruth. Ternyata ekspresi mereka beda-beda, Wak. Mamanya si Ruth tuh kelihatan tersenyum macam bangga kali sambil dia menatap si Ruth. Sementara ayah dan pacarnya kelihatan cemas, macam nggak yakin gitu loh sama acara ini, Wak. Bahkan ayahnya pun sempat minta si Ruth, udahlah mundur aja lah, nggak usah lagi ikut acara ini. Tapi mau gimana ya kan, udah terlanjur daftar dan persiapan juga udah pada siap semua. Ruth tentunya nggak bisa ngebatalin gitu aja. Dah, singkatnya acara pun dimulai, Wak. Host nanyalah ke Ruth, "Apa kamu sudah siap untuk berkata jujur di depan orang tuamu, pacarmu, dan seluruh rakyat Peru?" Kata si host. "Siap," katanya. "Baik. Kalau begitu kita mulai dari pertanyaan pertama." Di awal-awal, Wak, pertanyaannya masih ringan, masih lucu lah gitu. "Apa kamu pernah pergi keluar rumah tanpa mandi dulu? Apa kau pernah bolos sekolah tanpa ngasih tahu mamamu? Apakah kau ini merasa berpenampilan cantik lebih menguntungkan daripada berbuat baik?" Kayak gitu. Masih kayak gitu pertanyaannya, Wak. Dan Ruth pun langsung mengiyakan semua pertanyaan itu tanpa ragu. Di sini Ruth tuh masih kelihatannya udah biasa aja dan dia tuh juga terdeteksi jujur. Tapi pas pertanyaannya itu mulai berkaitan sama Brian, pacarnya, ekspresinya si Ruth ini tiba-tiba berubah, Wak. Host nanya lah ya kan, "Apa menurutmu Brian tampan?" Ya, tampan.
Oke. Apa menurutmu Brian pintar? Ya lumayan lah katanya. Oke. Apa kamu cuma pacaran sama Brian sampai kamu nemu orang yang lebih baik dari dia? Itu kata si bos. Denger itu terdiam bentar itu, Wak. Si Ruth kenapa? Diam dia. Bingung dia mau jawab apa tuh. Terus dia ngomong apa, Wak? Iya, denger itu. Kelihatan kaget si Brian. Mungkin dalam hati dia, maksudku apa ini, Ruth? Berarti kalau ada orang yang lebih baik dari aku, putus kita. Itu mungkin dalam pikirannya. Kelihatan kali si Brian tuh udah gak nyaman di depan kamera. Brian sampai bilang, udahlah aku mau pulang aja lah. Aku gak mau denger jawaban apa-apa lagi. Itu katanya. Tapi host langsung nahan si Brian dengan dalih, kejujuran memang kadang menyakitkan. Kata dia kayak gitu. Udahlah, akhirnya acara tetap lanjut tuh. Udah gak deg-degan nih pertanyaannya, Wak. Nah, setelah ngejawab lebih dari 10 pertanyaan, pertanyaan ke-11 atau pertanyaan selanjutnya, Wak, masuk ke pertanyaan yang lebih private lagi. Bukan cuma soal Brian, tapi juga soal kehidupan personalnya Ruth. Si host nanya, apa kamu betul-betul bekerja sebagai call center? Ruth jawab apa? Bukan. Apa kamu kerja di klub malam? Iya. Berapa banyak pakaian yang kamu kenakan setiap lagi nari atau joget-joget di klub? Dikit kali katanya. Apa kamu punya fantasi seksual dengan sesama perempuan? Iya. Wah, di situ suasana panggung terus makin panas lagi, wah, makin tegang lagi. Bahkan mamanya Ruth tuh yang dari awal tadi udah masih bisa senyum-senyum ya kan. Sekarang dia cuma bisa nundukin kepalanya gara-gara malu. Tuh kalian, ada banyak fakta mencengangkan yang baru mereka tahu tentang Ruth ya dari acara ini, Wak. Oke, sampai akhirnya di pertanyaan yang ke-18, Wak. Ke-18 nih. Ketegangan ini pun makin memuncak. Host nanya lagi. Apa kamu pernah dibayar untuk berhubungan badan? Lagi-lagi Ruth terdiam lama. Terus dia jawab apa, Wak? Ya, tapi cuma 2 kali aja kok. Aku nerima bayaran itu karena tuntutan ekonomi dan aku gak akan melakukan itu lagi. Habis jawab gitu, Wak, Ruth udah langsung gak nyaman lah gitu. Udah kelihatan kali dia gak nyaman. Akhirnya di situ host nanya, kau masih mau lanjut nggak? Atau kau mau berhenti di sini? Udah aku berhenti aja. Kata si Ruth, wah nggak sanggup dia dilanjutin. Oke, berarti di sini kamu sudah mengumpulkan uang 15.000 souls atau sekitar 61 juta rupiah. Yakin kamu nggak mau lanjut sampai dapat 50.000 souls? Katanya, udah nggak apa-apa, aku berhenti di sini aja, berhenti sih. Bagi Ruth, wah, angka 15.000 souls itu udah luar biasa besarnya. Bayangkan aja upah rata-rata warga di sana tuh cuma 800 sampai 1.000 souls per bulan. Jadi hadiah yang Ruth dapat itu setara gaji 1 tahun lebih bagi kebanyakan orang yang ada di lingkungan situ. Akhirnya diambil lah sama si Ruth uang itu, 15.000 souls. Nah, waktu itu setelah selesai, Ruth langsung diminta turun, Wak, dari panggung dan nyamperin langsung orang tua sama pacarnya nih yang masih duduk di sofa. Ini masih kerekam ya. Ini memang aturan dan juga format dari acara ini, Wak. Jadi setelah semua pertanyaan itu selesai nih, peserta yang udah berkata jujur ini akan diarahkan untuk menemui keluarganya, kerabatnya yang memang hadir di studio sebagai penutup segmen. Terutama setelah memberikan jawaban-jawaban sensitif yang menyangkut sama mereka ya kan. Tujuan acaranya sih supaya ada kesan bahwa kebenaran yang diungkap ini punya konsekuensi. Dan konsekuensinya dirasakan oleh orang terdekat, gitu maksud penutup orang ini. Nah, di situ wajah mereka semua udah pucat semua. Nah, kira di situ si host ini nutup acara lah kan, dia bilang kayak gini. Kebenaran selalu memberikan pencerahan. Kebenaran tidak berbahaya meskipun kadang rasanya sangat sakit. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Udah, selesai. Udah kan? Setelah syuting reality show El Salvador de la Verdad ini, Wak, atau The Value of the Truth ini, episode pertama ini tayang di publik di bulan Juli tahun 2012.
Sejak hari pertama acara ini langsung viral, langsung jadi trending topik di seluruh Peru. Acara ini langsung mengundang banyak sekali komentar netizen tentunya ya kan. Ada yang ngehujat si Ruth gara-gara dia ngebohongin orang tuanya soal pekerjaan yang ngakunya kok jadi CS, rupanya kok kerja jadi kayak gitu, jadi ani-ani kok gitu. Yang kedua, ada juga yang nganggap si Ruth ini sebagai PSK karena dia pernah nerima bayaran untuk berhubungan badan. Terus ada juga yang ngehujat si Ruth ini gara-gara dia tuh punya itu tadi, mohon maaf, fantasi seks ke sesama perempuan, padahal LGBT itu dianggap tabu kali di sana Dan banyak juga yang kasihan sama si Brian nih, sama pacarnya si Ruth, karena seolah-olah dia lagi dipermalukan di acara itu. Sejak episode itu tayang kehidupan Ruth dan juga keluarganya udah nggak pernah sama lagi. Ruth sama Brian putus gara-gara acara itu. Foto-foto Ruth pun muncul di TV sama di majalah. Ada banyak sekali berita yang terkesan memojokkan si Ruth, dan yang paling sedihnya, setiap hari ada aja keluarga besar yang nelpon ke rumahnya si Ruth ini cuma untuk bilang, kami malu sama kalian. Kok bisa separah itu malah kalian tayangkan di TV? Ruth ini betul-betul yang merendahkan martabat keluarga kita loh gitu. Keluarga besar si Ruth sendiri yang marah sama mama bapaknya juga kan. Nggak berhenti di situ juga, para media yang meliput soal viralnya reality show ini juga ngedatangin si Brian, ngedatangin pacarnya itu. Mereka nanya, gimana perasaan kau Brian setelah kau langsung dengar kejujuran si Ruth itu? Sakit kali pasti perasaanmu kan, gitu-gitu kan sama wartawan. Si Brian bilang, ya iyalah saya nggak terima lah, saya marah. Ya secara nggak langsung kan acara ini udah mempermalukan saya. Pokoknya saya mau minta ganti rugi lah, kata dia kayak gitu. Brian sempat juga memang ngedatangin stasiun TV penyelenggara acara reality show tadi, tapi ditolak. Nggak ada. Brian pun pernah juga datang ke rumah si Ruth itu untuk minta imbalan. Karena Brian ngerasa kan, aku punya hak untuk dapat persenan dari uang hadiahnya kau dapat memalukan aku. Tapi pasti Brian ini berusaha ngubungin si Ruth datengin Ruth yang nggak ada, nggak mau si Ruth ketemu dia, ditelepon di WhatsApp entah di apa lah, dihubungi nggak dibalas-balas sama si Ruth. Sampai akhirnya selang 2 bulan kemudian sebuah kejadian tidak terduga menimpa Ruth. Jadi, sejak reality show tadi itu viral, Ruth langsung menarik diri dari pergaulan. Ruth kelihatan murung, dia udah nggak lagi semangat ngejalanin hidupnya dan jadi lebih suka menyendiri. Bahkan Ruth sempat bilang sama film mamanya kan, Mak macam mau mati aku rasanya, Mak. Udah nggak tahan lagi aku hidup kayak gini, kayak gitu. Di situ mamanya pun berusaha untuk menyemangati si Ruth untuk tetap bertahan. Dan akhirnya dengan support seadanya dari keluarganya, Ruth mencoba berkegiatan seperti biasa. Dia berusaha untuk berkegiatan seperti biasa. Nah, suatu malam di tanggal 11 September 2012, Ruth ini baru aja balik kuliah dengan naik bis menuju ke distrik Huachipa, tempat dia tinggal ya kan. Nah, di saat yang sama orang-orang rumah ini udah pada tidur semuanya. Jadi biasanya mereka ini baru ketemu lagi sama si Ruth ya besok paginya gitu. Udah kebiasaan kayak gitu. Tapi pas masuk tanggal 12 September nih besok paginya, orang tuanya si Ruth kaget gara-gara Ruth nggak ada di rumah. Di momen itu mereka langsung yakin, ini pasti ada sesuatu yang berbahaya nih nimpa si Ruth gitu. Kenapa mereka bisa seyakin itu? Kan bisa aja Nadia si Ruth ini belum pulang ya, gara-gara dia mampir dulu ke klub malam atau mungkin ke rumah kawannya gitu kan. Ini aku jelasin sedikit soal kondisi Peru pada saat itu ya. Ini biar kalian punya gambaran kenapa kejadian sesimpel Ruth belum pulang sampai pagi itu bisa menjadi pertanda bahaya bagi di mata orang tuanya. Jadi waktu saat itu kondisi Peru ini lagi kurang aman gara-gara sering terjadi aksi kejahatan terhadap perempuan. Seorang jurnalis pernah bilang kalau 1 dari 3 perempuan di sana pasti pernah ngalamin kekerasan fisik dan seksual. Bahkan setiap bulannya rata-rata ada 10 perempuan yang hilang nyawanya gara-gara dihabisi sama pasangan mereka sendiri. Dengan semua kondisi itu ya wajar lah kalau orang tuanya si Ruth ini panik pas tahu anaknya belum balik ya kan, dari semalam pula. Mereka coba cari Ruth kemana-mana tapi tetap juga nggak ketemu. Akhirnya setelah nggak ada kabar 4 hari si Ruth ini nggak ada kabar, orang tua ya baru lapor polisi. Cuman yang bikin kesal, polisi itu malah kelihatan santai aja, palak lah dia orang. Akhirnya si Vilma sama si Leoncio ini milih lapor ke TV, mau diviralkan di TV. Waktu itu mereka ngedatangin salah satu stasiun TV yang paling banyak ditonton di Peru. Tapi bukan TV Latina tadi, ke stasiun TV lain yang lebih ngehits lah kan. Mereka bilang, Mas Mbak, anak kami yang namanya Ruth Thalia nggak ada kabar dari 4 hari yang lalu Mbak. Tolonglah buatkan berita soal hilangnya anak kami ini. Siapa tahu di luar sana ada yang ngeliat dia, kata mereka berdua. Denger itu langsung tegak telinga pihak TV ini. Bentar Bu, Ruth Thalia Bu, yang kemarin ikut El Fador itu kan Bu, yang lagi viral kemarin itu kan, anak ibu itu hilang dia. Iya betul itu.
Itu Ruth Thalia itu hilang, itu anak kami mas. Kami udah coba cari dia kemana-mana tapi nggak ketemu. Kami minta bantu polisi juga, dia bilang nggak ditelusuri sama mereka. Tolonglah bantu kami. Oh siap bu, siap. Kami akan segera tayangkan beritanya. Suka lah TV dapat berita kayak gitu kan. Nah sejak beritanya tayang Wak, Leoncio sama Vilma orang tuanya Ruth tadi langsung diburu sama jurnalis-jurnalis. Begitu juga si Brian mantan pacarnya si Ruth itu. Mereka nanya juga ke Brian, weh kau tahu nggak apa yang terjadi sama si Ruth? Kata si wartawan ini. Sekarang Ruth itu ada di mana? Tahu nggak kau itu? Aku nggak tahu apa-apa ya katanya. Info yang aku dengar malam itu Ruth ini lagi balik kuliah tapi nggak pernah sampai di rumah. Malam itu aku lagi mabuk-mabuk, lagi minum-minum sama kawan aku. Jadi aku nggak ketemu sama si Ruth sama sekali. Itu kata dia. Nah karena orang-orang pada nggak tahu kemana perginya si Ruth, wah akhirnya yang bisa mereka lakukan ya udah cuma nunggu update terbaru aja sambil harap-harap cemas ya kan. TV pun cuma ngenayangin kayak gitu aja, viral-viralnya itu bukan bantu nyariin tapi nggak ada titik terang gitu. Dan akhirnya setelah si Ruth ini menghilang selama 11 hari, barulah kabar tuh datang, Wak. Jadi, di tanggal 22 September 2012 atau 11 hari setelah si Ruth ini nggak ada, Wak, Vilma sama Leoncio ini tiba-tiba dapat telepon dari stasiun TV yang tadi, yang pertama kali nayangin berita tentang hilangnya si Ruth tadi tuh loh. Nah, pihak TV bilang, Pak, Bu, kami baru aja dapat info dari salah satu warga yang tinggal di dusun kecil dekat pegunungan Andes tuh, Bu. Katanya di sana ada sebidang tanah sama sumur tua yang ditutup pakai batu-batu sama daun kering, Bu. Nah, kenapa, Pak? Kenapa? Nah, di dasar sumur itu, Bu, warga setempat menemukan ada jasad perempuan, Bu. Ada kemungkinan itu jasadnya Ruth, Bu. Ada kemungkinan, tapi kami belum tahu kepastiannya, Bu ya. Polisi masih nyelidiki temuan jasad itu. Itu kata siapa nih wartawan ini? Di situ rasanya macam disambar geledek pasti orang tua si Ruth ini kan. Itu tanah siapa? Itu tanah sumurnya siapa? Sejak kapan jasad perempuan itu ada di sana? Kenapa orang-orang bisa pikir itu si Ruth? Kata mereka. Kami belum dapat info yang lebih detail lagi, Bu. Yang jelas yang kami tahu pemilik tanah itu namanya Redi Leiva, Bu. Kata dia itu waktu dengar nama Redi Leiva itu, Wak, rupanya kenal orang tuanya siapa ini, orang tuanya si Ruth. Redi Leiva itu omnya si Brian. Ada jasad perempuannya walaupun belum tahu ini si Ruth apa enggak, tapi di tanahnya om si Brian. Kebetulan apa enggak? Masuk di jawaban penyelidikan. Dah nih kan, ketemulah ada jasad perempuan di sana. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan, Wak. Mereka langsung mengevakuasi jasad itu ke rumah sakit untuk diperiksa betulan ini Ruth Thalia atau bukan ya kan. Dan sebelum hasil pemeriksaannya keluar, Wak, tiba-tiba si Brian mantan pacar si Ruth ini datang ke kantor polisi sendiri. Dan hal pertama yang dia ucapkan ke polisi adalah, Pak, maaf Pak, ini kecelakaan katanya. Hah? Kecelakaan apa? Kau tahu apa nih? Hah? Jawab jujur kau. Nah, sekarang kita masuk ke POV-nya si Brian, Wak, ya. Yang apa yang dia laporkan itu. Jadi, menurut Brian, Wak, di malam tanggal 11 September itu, Brian memang sempat ketemuan sama si Ruth yang baru aja balik kuliah. Brian ngejemput si Ruth itu di area sekitar kampus, pakai motor taksi. Terus Brian ngajak si Ruth mampir sebentar ke rumahnya. Di sana mereka minum anggur. Dan dalam keadaan yang kayak gitu, mereka itulah untuk berhubungan badan ya. Terus entah awalnya kayak gimana, tiba-tiba mereka malah berantem, Wak. Di tengah berantem itu si Ruth bilang, apalah ya, ngapalah kok kayak gini. Kok bisa-bisanya aku ngobrol sama driver miskin kayak kau, kata dia kayak gitu. Kesinggung si Brian, Wak. Akhirnya gelap mata, dicekek lah si Ruth ini sama si Brian. Nah, dalam keadaan setengah mabuk itu, Brian betul-betul nggak sadar apa yang lagi dia perbuat, Pak. Tahu-tahu udah si Ruth udah nggak sadar diri aja. Nah, pas si Brian ngecek denyut nadinya, udah nggak bernapas lagi si Ruth itu. Brian goncang badannya si Ruth, sama ya hasil nggak bergerak si Ruth. Dari situlah Brian ini percaya kalau Ruth betulan sudah meninggal dunia. Dikitukan sama si Brian, Wak. Nah, di situ Brian ketakutan kan, macam mana nih mati anak orang ini kan. Dia langsung ngubungin omnya itu, si Redi Leiva itu, Wak, untuk minta tolong. Datanglah si omnya ini kan. Si Brian ceritakanlah semua, Om, aku nggak sengaja Om kayak gini. Terus ini jasadnya si Ruth mau kayak gimana nih Om? Mau aku kemana ini Om? Aku takut ketahuan polisi. Omnya malah bilang, udah kau tenang. Udah kita buang aja ke tempat yang aman. Di mana Om? Ada dekat pegunungan Andes. Aku kan punya tanah di sana. Ada tanah, ada sumur pula aku di situ kan. Kita ceburin aja jasad di sumur. Itu kata si omnya, setuju si Brian.
Dah, berangkatlah mereka ke sana ya kan, dengan naik motor taksi ya si Brian tadi, dimasukkan jasadnya siapa itu di sana, Wak. Nyampe dekat tanah si omnya itu, ditaruhlah si Ruth itu di sana. Terus baru selang beberapa hari kemudian jasad si Ruth malah nggak sengaja ditemukan sama warga sekitar. Mereka pikir aman kan? Enggak ada kejahatan sempurna ya, Pau. Brian memang pelaku ya. Nah, setelah Brian mengakui semua perbuatannya, Wak, proses hukum pun dilanjutkan. Walaupun Brian itu bilang kejadian Ruth itu terjadi tanpa disengaja ya kan, tapi tetap aja Brian sama omnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan itu. Nah, pas persidangan berlangsung, Wak, tiba-tiba muncul lagi fakta baru. Jadi waktu persidangan itu dimulai, Wak, ada satu orang saksi, anak laki-laki umurnya 14 tahun, kita sebut aja lah nama anak ini si A ya. Terus di hadapan banyak orang, si A ini bilang, saya tahu apa yang sebenarnya terjadi sama si Ruth, Pak. Jadi malam itu, saya lagi nongkrong di sekitar halte dekat distrik Hue Chipa kan. Terus tiba-tiba ada laki-laki asing nyamperin saya nggak kenal sama laki-laki itu. Dia nyamperin saya untuk minta bantuan. Kata dia, Pak, kalau ada bis dari arah kota sampai di sini, saya disuruh ngabarin dia lewat telepon. Sebagai imbalannya, saya dikasih uang 50 sols dan juga HP baru, Pak. Saya setuju. Terus orang itu ngasih nomor HP-nya ke saya, dan udah dia langsung pergi kayak gitu aja. Amanatnya kalau ada bis datang telepon aku ke nomor ini gitu kan. Nah, pas bis yang dimaksudnya datang, Pak, nah saya buru-buru lah telepon nomor tadi. Nah, nggak lama memang, Pak, datanglah si laki-laki tadi, cuma dia berdua sama laki-laki lain yang kelihatannya si laki-laki lain ini jauh lebih tua dibanding yang pertama. Mereka berdua terus merhatiin si bis itu macam lagi nungguin orang, Pak, yang saya lihat ya, Pak ya. Dan pas ada salah satu perempuan atau penumpang ini keluar dari dalam bis, Pak, mereka ngikutin si perempuan itu sampai ke area sepi. Mereka ngikutin ya, Pak ya, bukan yang mereka kenal. Saya cuma lihat mereka di belakang ngikutin si perempuan ini. Nah, nggak lama, Pak, saya tengok mereka berdua narik si perempuan itu masuk ke motor taksi. Habis itu mereka pergi entah kemana. Saya nggak tahu apa yang terjadi setelah itu, Pak ya. Cuman yang jelas waktu kasusnya si Ruth Thalia ini ramai di berita, Pak, saya baru sadar kalau laki-laki yang nyamperin saya malam itu Brian sama si omnya ini, Pak. Jadi sudah bisa besar kemungkinan nih, Pak ya, perempuan yang saya lihat kemarin itu yang mereka bawa kabur itulah si Ruth. Buka suara si saksi ini, udah dibayar padahal kan buka suaranya. Mantap. Kesaksian inilah, Wak, yang langsung mengubah jalannya persidangan. Sejak awal kan si Brian sama si Om ngakunya apa? Kalau kematian si Ruth itu nggak sengaja, gara-gara kecelakaan, gara-gara kesinggung ya kan, segala macam, bukan disengaja. Tapi kesaksiannya si A ini jelas menunjukkan kalau kematiannya si Ruth itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Putih orang si Brian ini sampai nyuruh si A buat nungguin bisnya Ruth datang kok. Bahkan Brian juga sampai rela ngebayar dia ngasih HP baru pula buat si A ini. Kalau cuma kecelakaan mana mungkin lah bisa se-prepare itu ya kan. Nah, hakim menduga Brian sama omnya ini sengaja ngarang cerita yang pertama tadi yang seolah ini adalah kecelakaan, itu buat hukumannya bisa lebih ringan. Tapi karena bukti-buktinya menunjukkan kalau ini adalah aksi penghilangan nyawa berencana, akhirnya di tanggal 27 Februari 2014 Brian sama omnya pun resmi dinyatakan bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Udah nggak bisa ngelak juga waktu itu mereka nggak berkilah. Ada kata, buka suara anak ini, padahal kita bayar ya. Ngaku juga mereka akhirnya. Memang itu. Hakim bilang, Wak, kalau Brian sama omnya ini tega menghabisi nyawanya si Ruth bukan karena masalah emosional, dendam karena merasa dipermalukan di TV itu, Wak, tapi karena faktor finansial yang nyata. Menurut penyelidikan ulang, Wak, motif utama mereka adalah mereka ingin mengambil uang hadiah 15.000 sols yang sudah Ruth dapat di El Valor de la Verdad tadi dengan cara ngambil kode bank dan juga akses ke uangnya si Ruth. Pengen ngerampok si Ruth, pengen ngambil Ruth, habis itu dibunuh aja si Ruth itu. Tapi bukannya dapat uang, mereka sudah kena imbasnya sendiri dan mereka harus menjalani hidup di balik jeruji besi seumur hidup. Rasa waktu Brian. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kematian tragis yang menimpa Ruth Thalia. Kisah ini kompleks, Wak, ya. Bukan cuma soal aksi kejahatan, tapi juga tentang kemiskinan, kejujuran, kekerasan terhadap perempuan, dan masih banyak lainnya. Kalau di breakdown satu persatu nih, Wak, ya, miris sekali loh kisah ini. Dan kalian tahu nggak fakta apa lagi yang lebih nyebelin, Wak? Pas berita tentang kematiannya si Ruth ini lagi ramai-ramainya, reality show-nya si El Valor de la Verdad tadi masih tetap tayang.
tayang makan sampai season 3 loh. Pihak TV ini juga pernah ngeluarin statement yang intinya jangan salahkan kami atas kematian Ruth Thalia. Pernah ngomong kayak gitu. Secara teknis mungkin mereka memang nggak salah, Wak, tapi mbok simpati lah. Ada. Nggak peduli mereka, mana peduli. Dan sejak Ruth meninggal juga, Wak, bapak ibunya Ruth itu berhenti total ya dari profesi nyanyi itu loh, Wak. Padahal mereka lumayan jago nyanyi loh, sering juga diundang untuk manggung-manggung di acara-acara di saya kan. Tapi setelah kejadian itu mereka betul-betul terpukul, macam nggak bisa lagi mereka ngehibur orang tuh loh, Wak. Mau segimanapun anaknya, mau apapun fakta yang baru dia ketahui dari anaknya, Ruth tetap anak yang paling dia sayangi. Dan yang lebih menyesakkan dari kisah ini adalah kita tuh macam bisa lihat bagaimana kontras antara hidup si kaya sama hidup si miskin bisa bikin kekacauan yang dampaknya luar biasa besar. Buat stasiun TV besar, Wak, reality show kan itu cuma hiburan aja kan, cuma program prime time yang ngejar rating aja kan. Tapi untuk orang tidak beruntung yang miskin seperti Ruth, Wak, 15.000 souls itu bukan cuma hadiah, itu harapan. Itu jalan keluar dari hidup yang keras, rumah yang reot, dari pekerjaan orang tua yang nggak cukup buat makan. Cuma di satu sisi ada industri hiburan yang main di level jutaan dolar gitu. Di sisi lain ada keluarga sederhana yang berjuang berjuang demi bisa bertahan hidup. Ketika dua dunia yang timpang ini tabrakan, yang satu ngejar konten dan yang satu ngejar harapan, kadang hasilnya bukan kesempatan, Wak, tapi inilah contohnya tragedi. Sayangnya di kisah ini yang jadi korban ini adalah Ruth Thalia, seorang perempuan yang cuma mau bantu keluarganya. Buat kalian yang mungkin lagi relate sama kisah ini, Wak, yang lagi berjuang sama tekanan hidup, sama masalah ekonomi atau hubungan yang bikin kalian capek, aku doain kalian semua tetap kuat, pasti ada jalan keluarnya. Dan semoga kalian selalu ketemu orang-orang yang sayang sama kalian tanpa syarat apapun. Kadang hidup tuh memang bisa sekeras itu, Wak. Tapi ingat, Allah selalu bersama kita. Semoga ada pintu baik yang kebuka untuk kita semua di waktu yang tepat. Semoga hidup kita semua pelan-pelan terasa bisa lebih lega lagi, lebih aman lagi, lebih tenang lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itulah tadi kisahnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.